Pemirsa, bantuan sembako dari Presiden untuk warga terdampak gempa tiba di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Bantuan diangkut dengan menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara. Pesawat Hercules A1343 milik TNI Angkatan Udara mendarat di Bandara Franseda, Maumere. Sekitar 14 ton logistik berupa 2.545 paket sembako langsung dibongkar dan diangkut menggunakan truk militer. Bantuan ini merupakan bagian dari total 50.000 paket banpres yang disiapkan untuk warga terdampak gempa. Dandim 1603 Sika menegaskan, seluruh bantuan akan segera didistribusikan ke posko-posko pengungsian di sejumlah wilayah terdampak. Sudah mendarat di Bandara Franseda Maumere. Itu pesawat Hercules yang membawa 2.446 bantuan Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang peruntukannya untuk warga yang terdampak bencana di wilayah Kabupaten Sika dan di wilayah Kabupaten Enggala. Penyaluran logistik via udara ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga pasca gempa. Dari Sika, Joni Nura, iNews melaporkan. Sempat terisolir, tim SAR berhasil menembus wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo yang terdampak gempa. Hal itu berhasil memperluas wilayah yang membutuhkan pertolongan. Memasuki hari kedua pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pasca gempa yang mengguncang kawasan Timur Laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, tim SAR gabungan memperluas pencarian dan pertolongan. Personel dengan alat utama SAR dikerahkan ke sejumlah titik yang menjadi prioritas operasi. Akses menuju sejumlah wilayah terdampak yang sebelumnya sempat terhambat akibat longsor mulai dapat dilalui petugas. Dengan terbukanya akses ini, pencarian dapat kembali diperluas untuk menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan pertolongan. Tim SAR terus melakukan penyisiran dan pendataan di lapangan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan unsur terkait untuk memastikan seluruh wilayah terdampak dapat terjangkau. Hingga kini tercatat 112 orang terdampak gempa, terdiri atas 48 orang meninggal dunia dan 64 orang menderita luka berat dan ringan. Dalam satu hari kemarin, gempa terjadi di 3 tempat berbeda. Selain di NTT, pemirsa, gempa magnitudo 6,4 juga mengguncang Simalungun, Sumatera Utara. Ini cukup. Sejumlah warga panik diguncang gempa besar hingga keluar dari rumah untuk mencari tempat aman. Peristiwa gempa terjadi sekitar pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terjadi di 10 km sebelah tenggara Simalungun di kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait kerusakan dampak gempa di Simalungun. Kemudian pada Sabtu malam, giliran gempa mengguncang Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Gempa bermagnitudo 6,2 terjadi sekitar pukul 23:25 waktu Indonesia Barat. Kedalaman gempa 44 km, koordinat gempa berada di 82 km barat daya Parigi Motong. Akibat gempa, 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, 5.000 lebih warga terpaksa mengungsi. Selain itu, gempa juga merusak ribuan rumah warga hingga puluhan fasilitas kesehatan. Kini warga membutuhkan bantuan tenda pengungsian, selimut hingga air bersih. Jalan jurusan Edenangaba tutup. Pasca gempa magnitudo 7,7 mengguncang NTT, selain memakan ratusan korban jiwa, gempa juga memunculkan gelombang pengungsi dan kerusakan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, hingga Minggu sore jumlah pengungsi sudah mencapai 5.000 jiwa. Jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mencapai 3.356 jiwa.
1.356 jiwa mengungsi di Gor Samador, sementara 2.000 jiwa lainnya tersebar di 10 titik pengungsian. Pengungsi juga bertahan di Kabupaten Manggarai mencapai 2.078 jiwa. Sementara di Kabupaten Nagekeo jumlah pengungsi mencapai 500 jiwa. Sementara itu, para berbagai jenis bantuan khusus untuk di Manggarai, BNPB mencatat para pengungsi membutuhkan puluhan tenda darurat. 30 ton beras, 1.000 selimut, 1.000 velvet, 1.000 lembar tikar. Yang juga mendesak, pengungsi juga memerlukan stok obat-obatan, genset, air bersih, dan makanan. Tidak hanya memunculkan gelombang pengungsi, gempa magnitudo 7,7 menimbulkan kerusakan rumah dan berbagai fasilitas publik. BNPB mencatat hingga Minggu petang sebanyak 914 rumah warga mengalami rusak berat, 126 rusak sedang, dan 317 mengalami rusak ringan. Gempa juga merusak 93 sekolah dari kondisi ringan hingga berat. 36 fasilitas kesehatan dan 38 kantor pemerintahan juga terdampak. Ratusan pengungsi korban gempa di Gelora Samador Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur masih berjuang menghadapi malam dengan keterbatasan logistik. Kebutuhan bayi dan balita hingga perlengkapan tidur masih sangat minim. Di tengah suasana malam yang dingin, anak-anak dan lansia terpaksa tidur dengan alas dan kain selimut seadanya. Para orang tua balita mengaku kesulitan mendapatkan popok, susu formula, dan makanan pendamping ASI. Selain itu, mereka juga membutuhkan minyak kayu putih, pakaian bayi, dan selimut. Sementara angin kencang dan suhu dingin membuat kondisi pengungsi semakin memprihatinkan. Warga berharap bantuan segera diprioritaskan untuk bayi dan balita. Kita butuh selimut, butuh popok, minyak telon, bedak, untuk anak bayi. Apalagi sini banyak anak bayi, ada yang 3 kembar. Kesian, jadi kita nih butuh selimut. Kalau tengah malam itu dingin. Dingin ya? Iya. Sampai saat ini apakah sudah dapat bantuan itu atau belum? Belum ada. Bantuan dibutuhkan segera untuk menjaga kesehatan kelompok rentan selama mereka bertahan di lokasi pengungsian. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Guna pastikan penanggulangan pasca bencana gempa di NTT, Satgas Penanggulangan Pasca Bencana atau Gelapana DPR RI berangkat ke NTT. Selain akan mengawasi penanganan pasca bencana selama di lokasi bencana, DPR juga akan memastikan proses tanggap darurat berjalan lancar. Guna pastikan keselamatan para penyintas, DPR akan terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk BNPB. Untuk saat ini DPR memprioritaskan keselamatan para penyintas termasuk menjamin semua kebutuhan mereka. Untuk menjamin percepatan pemulihan selama tanggap darurat berlangsung, Satgas Penanggulangan Pasca Bencana DPR akan berada di lokasi gempa. Tanggap darurat sendiri berlangsung selama 15 hari dari 15 Agustus hingga 28 Agustus 2026. Dan peluang untuk in situ di sini lebih tinggi daripada di Sumatera, karena di Sumatera kan banyak sekali wilayah yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.